Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Madrasah Aliyah Tasfiqul Salafiyah Kudus. Dengan saya Irsyad Rafiul Azmi Dan saya Rosidi. Kami akan berbicara tentang Maksimalisasi Taman Budaya Sosro Kartono sebagai pusat budaya wisata kebudayaan di Kabupaten Kudus. Visi besar di Kabupaten Kudus adalah terwujudnya kebudayaan yang adiluhung, wisata yang berdaya tarik tinggi, dan meningkatnya ekonomi kreatif. Untuk itu kita perlu menerjemahkan visi tersebut dalam judul kami. Taman Budaya Sosro Kartono ini sangat potensial dan untuk saat ini baru dikelola oleh pemerintah. Maka dari itu kita mengajak semua kalangan dari praktisi kebudayaan, peneliti, dan seniman, bahkan sponsor akan kita ajak untuk mengembangkan ini. Yang pertama kita akan mengusulkan sebuah konsep namanya pusat peradaban atau pusat kebudayaan. Kita akan mengajukan namanya laboratorium kebudayaan. Nantinya kita tidak sekedar perpustakaan, tetapi mengumpulkan manuskrip atau bahan riset penelitian dari para peneliti tentang budaya Kudus. Nantinya kita akan kumpulkan manuskrip tersebut dalam sebuah laboratorium kebudayaan yang lain. Tetapi masyarakat yang kedua kita akan membuat namanya galeri kebudayaan. Maka dari itu kita nanti di Kudus banyak sekali kebudayaan yang diadakan seperti buka luhur, dandangan, dan tradisi yang lain. Tetapi masyarakat jarang yang melihat karena itu di tanggal yang tertentu. Maka dari itu kita membuat sebuah galeri kebudayaan. Hasil dari fotonya kita pajang di sebuah spot yang ada di sini. Nantinya para generasi milenial bisa mengetahui kebudayaan Kudus melalui galeri yang ada. Jadi sebuah foto yang dikasih deskripsi tentang kebudayaan tersebut. Jadi tadi kita akan mengkonsep sebuah pusat peradaban atau kebudayaan di Kudus dengan laboratoriumnya. Terus kita akan mencanangkan sebuah perpustakaan yang mengumpulkan para manuskrip dari para peneliti. Terus kita akan mengajukan sebuah galeri kebudayaan tentang kebudayaan yang ada di Kudus. Yang ketiga, yang keempat kita perlu adanya replika perpustakaan yang pernah dimiliki oleh Sosro Kartono. Kita tahu bahwasanya Pak Sosro Kartono ini punya perpustakaan namanya Darussalam. Ya, kita membuat sebuah replika lengkap dengan judul buku yang pernah dimiliki. Untuk menarik para wisatawan, dalam hal ini adalah wisata budaya, kita perlu adanya sebuah oleh-oleh atau kuliner. Ini yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah destinasi wisata. Maka dari itu konsep dalam maksimalisasi Taman Budaya Sosro Kartono ini agak berbeda. Karena kita akan menyediakan makanan jadul. Jadi nanti ada sebuah spot-spot khusus. Karena ini banyak sekali yang kita bisa maksimalkan untuk mendukung UMKM masyarakat. Nanti kita menyediakan makanan jadul seperti ketela yang khas Kudus, seperti jenang Kudus, atau makanan yang khas seperti soto Kudus, soto Kerbau, dan lain sebagainya. Nanti kita akan sediakan di sini sehingga masyarakat mencari pusat kuliner di Kudus ya di sini. Jadi ada 4 konsep besar dalam maksimalisasi Taman Budaya Sosro Kartono. Yang pertama kita adalah pusat kajian peradaban atau kebudayaan dalam bentuk perpustakaan dan laboratorium kebudayaan. Terus kita akan maksimalkan dalam galeri budaya. Terus kita akan event per bulan dan kita akan maksimalkan makanan jadul di sekitar ini. Saat ini kita berada di kompleks Taman Budaya Sosro Kartono Kudus. Nah, ini ada beberapa kawan yang kebetulan ya saat ini juga lagi bermain di sini gitu. Nah, sebenarnya apa yang kemudian ya pertanyaannya, apa yang kemudian menarik dari Sosro Kartono itu yang kemudian harus diajukan pertanyaannya. Nah, saya sedikit bercerita bahwa sekitar 2010 atau 2011 lalu saya pernah mendampingi Pak Susilo Tur, yaitu adik kandung dari Pramudia Anantatur, mendampingi salah seorang tamu dari Prancis, seorang sastrawan, dan juga satu akademisi dari Korea Selatan. Nah, apa yang menarik? Kedua tokoh itu kemudian berkenan atau ingin diajak berziarah ke makamnya siapa? R.A. Kartini,
Siapa R.A. Kartini kita tahu semua. Yang tidak banyak orang tahu adalah bahwa R.A. Kartini adalah adik kandung dari Sosro Kartono. Nah, Sosro Kartono sendiri adalah tokoh yang menginspirasi dari Kartini sehingga menjadi tokoh yang tidak sekedar menjadi feminis tapi cerdas dan juga secara literasi juga bagus. Nah, Sosro Kartono ini adalah salah satu tokoh di Indonesia ya yang pernah dimiliki negeri ini pada era-era sebelum kemerdekaan. Beliau adalah salah satu guru juga dari Presiden RI pertama yaitu Pak Soekarno, dan beliau adalah seorang cendekiawan, salah seorang sarjana pertama Indonesia yang lulus di Eropa, di Belanda waktu itu, dan sempat belajar di beberapa tempat lagi di Eropa termasuk di Prancis. Nah, Sosro Kartono ini adalah tokoh besar yang pada masanya sebelum PBB lahir itu ada Liga Bangsa-Bangsa. Beliau adalah penerjemah resmi dari Liga Bangsa-Bangsa dengan kemampuan berbahasanya yang bagus, yaitu seorang poliglot. Dia menguasai konon 34 bahasa. 24 adalah bahasa internasional, yang 10 lagi adalah bahasa lokal di Nusantara ini. Nah, yang menarik lagi adalah bahwa dengan kemampuannya itu, Sosro pernah menjadi wartawan perang juga. Seorang penulis yang sangat dahsyat di salah satu media besar di Amerika. Cuman tidak banyak yang tahu bahwa kemudian beliau adalah emang sosok yang saat ini memang harus diteladani. Banyak anak-anak muda yang sampai sekarang tidak begitu paham soal profilnya, ketokohan dan keteladanan dari Sosro. Nah, ini kenapa membuat kita menjadi tertarik untuk mengangkat bagaimana keteladanan Sosro ini dalam pengembangan budaya wisata di Kabupaten Kudus ini. Nah, Sosro sendiri adalah salah satu tokoh yang walaupun dia secara materi kalau kemudian mau berkarir di Eropa itu lebih bagus, tapi memilih untuk kembali ke Indonesia, ke tanah airnya untuk berjuang di Indonesia. Dia memilih menjadi guru di Bandung dan kemudian mengajarkan banyak ajaran-ajaran keteladanan yang sampai sekarang banyak diikuti oleh para masyarakat di sini. Ada ajaran menarik yang disampaikan oleh Sosro misalnya bahwa ajaran itu ngluruk tanpa bolo, digdaya tanpa aji, terimah mayu pasrah tebih ajri. Jadi seorang hamba itu tidak kemudian harus adikang-adikung kemudian kalau dia punya ilmu kasekten, punya jabatan dan kekuasaan. Jadi kita tidak usah ngomong soal ngluruk bolo karena kita punya anak buah misalnya, dan apapun kita kerahkan. Digdaya tanpa aji, kita nggak usah ngomong soal kesaktian, ngomong soal jabatan. Cukup dengan diri kita menjadi orang baik, maka kita tidak perlu itu. Yang penting kita menjadi orang baik dulu. Terima mawi pasrah. Kita ini adalah harus apapun, kita harus tawakal pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ajri. Kalau kita menjadi orang baik, kita tidak akan takut terhadap apapun. Karena yang paling penting adalah khasyatullah, kita takut kepada Tuhan, kepada Gusti Allah. Nah, ini adalah beberapa keteladanan Sosro Kartono. Ada lagi adalah keteladanan Sosro Kartono. Beliau adalah orang sangat ikhlas ya. Ikhlas ini dicerminkan dengan ajarannya adalah menjadi ajaran kantong bolongnya Sosro Kartono. Jadi kalaupun kita memiliki sesuatu, ada orang yang membutuhkan untuk dibantu, ya harus dibantu. Kita harus rela. Nah, ini adalah sikap ikhlas tanpa pamrih membantu orang lain. Ini juga salah satu keteladanan yang mesti dalam kondisi saat sekarang harus kita galakkan. Apalagi di tengah kondisi pandemi saat ini, orang harus saling bahu-membahu. Karena apa? Sekarang menjadi banyak orang yang terkendala, terdampak oleh COVID-19 misalnya. Bagi orang yang mampu, tolonglah saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jangan sampai kemudian kita melupakan. Ini adalah salah satu ajaran kantong bolongnya Sosro Kartono. Jadi banyak keteladanan. Dan keteladanan yang paling penting bagi kita adalah soal nasionalisme kemudian. Nasionalisme dari Sosro Kartono ini bahwa beliau yang tokoh dengan kapasitasnya yang sangat mumpuni dahsyat itu kemudian memilih pulang kembali ke Indonesia, ke tanah air dan menjadi salah satu perintis kemerdekaan di tanah air. Ya, banyak hal, banyak keteladanan yang bisa kita gali dari Sosro Kartono dan itu kemudian yang menjadikan kita tertarik untuk mensupport kenapa gagasan untuk memaksimalkan ruang Taman Budaya Sosro Kartono ini menjadi pusat wisata budaya di Kabupaten Kudus. Karena apa? Agar orang mampu meneladaninya, agar generasi bangsa ini tidak lupa akan tokoh
bangsanya, berikut ajaran-ajarannya yang sangat menarik untuk ke depan gitu.